minta motivasinya khusus buat siswa sama melatih dan bahasa sakral khusus siswa jadinya gak ngerti aku ada perono. Ya bisa ngarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam persaudaraan bagi seluruh pencaksilat se-Indonesia se-Nusantara. Salam bahagia, salam persaudaraan khususnya kagem sedulur kula saking Pak Sate. Nggih, kembali lagi di channel Boneka 22. Pada kesempatan hari ini malam Jumat ini ada biasa lur mbak-mbak warga nggih tidak ya digantilah tidak mengupload siswa terus ya kan. Di sini di ruang tamu juga ada Sri Kandinya juga nggih, juga ada Sri Kandinya juga. Masa suruh ngupload Gusmat aja ya ntar gimana rasanya ya kan. Nah, kali ini saya akan sedikit untuk minta motivasi kepada mbak-mbak dua ini loh. Kita mas. Nah, mbak-mbak dua ini juga alhamdulillah mantan siswa saya juga bersama kameramen juga itu. Nah, kali ini saya akan sedikit meminta gimana susah senangnya selama latihan terus menjadi warga, apakah ada bedanya atau enggak ya nah gitu. Nah sebelumnya perkenalkan dulu siapa saya ini. Nah Dangul Mbak Ese kok tak gaya loh cerita lor nama dia no ya gak rasa aja benda wae gak apa ya perkenalan ye Nama umur gak sah ya lor gak sah nama lor ya. Ini namanya Mbak Farah, Mbak Safara nggih. Mbak Safara ini Mbak Nabila. Nah ini mantan siswa saya. Nah kali ini mbaknya pengesahan angkatan kepira Pak? Ini 2021, Mbak Farah 2022. Dan alhamdulillahnya lur di sini Mbak yang aktif di latihan selama latihan ini nggih cuman mbak-mbaknya ini yang sering Mbak Farah lur. Mbak Bira jarang gitu. Nah sering Mbak Farah ya alhamdulillah ya. Ya juga melatih juga bisa mengganti saya, bisa mengganti yang lainnya kayak gitu lah. Sekarang Mbak Farah tak takon dhisik sing wis nggo sakral iki mah bareng ngatih lur. Terus tak tarik tak lebokne konten ngono lho, mbok menawa ngono lho ya ta. Nah nggih Mbak Farah selama sebelum ikut latihan Esa sama sesudah ikut latihan Esa ada bedanya atau enggak? jelas kan mas. Jelas ada. Jelas. Oke. Jelas ada lur nggih. Jelas ada. Kenapa kok sampean pada organisasi banyak kok memilih organisasi Esa Trate? Gak apa? Namanya Sauri. Bingung lur, pirah lur. Nggih. Pokoknya semua punya hak pribadi masing-masing, nggih. Mau ikut program A, B, C, D tergantung kita sendiri, kayak gitu, nggih. Dan selama masih siswa, susah seneng apa, Mbak? Senenge apa susah sih? Senenge sik lur ya. Senenge apa? Sakit kumpul kali dulur-dulur sing sepengalite. Nggih. Terus Jenggu yang guyu to. Pendekar gedine ya lur ya. Iya. Wes seneng kuwi tok. mboten. Akeh to. Sing banter. Ya, wes pokoke senenge intine bisa ketemu sama dulurnya. Kedua bisa tambah sedulur. Ketiga ya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Dan susahnya Mbak, susahnya apa ikut latihan PSAD itu? Susah ya bojo gue itu. Iki ora tak sekti tinggo, tak dawakne.
nyantai iki. Susah ya. Apa? Keras? Mboten nek keras iki. Terus iki kadang enten rasa gede kesel sih. Terus nek bedine nama mboten enten sing saged diaturi nggih. Tengah ati niku Mangkel. nggih. Oke. Nah, terus selama sebelum ikut PSHT dan sesudah kan tadi ada bedanya. Nah, sebelum ikut PSHT itu gimana? Amin. Sebelum ikut PSHT gimana? Gue ngomong lo gak apa? Nggih motivasi kabeh. Terus sak water iki. Omah piye? Piye gak apa? Nggih nek tak direni latihan biasanya teng griya nggih. Enten mboten bosone Mas. Terus nggih kadang nek di kengken awal pipo ngoten niku lagi angel. Gablek. Nggih. Terus nggih pon Pokoknya sebangsane kuwi lur ya, harus biasa. Sakwise sesudah ikut latihan udah jadi warga tingkat 1. Perubahannya gimana? Malah gak jablek? Malah disiplin? Apa malah saya jablek? Piye? Tahu semen latihan. sing utama niku sampune ndherek latihan pun dados warga. Sing utama tahu benar dan salah. Iya. Terus nek kan juga sak dere iki nek diaturi napa diaturi karo orang tuane. Jablek. Nakal. Sak sampune nggih sebalikane malih Sebalikane lho. Baik, jadinya awalnya dia susah dibilangin orang tua, dablek terus cara bosone nunggu terus dia sesudah ikut PSHT dan sudah jadi warga sudah ada perubahannya lebih baik lagi ya gitu. Ntar lebih jelasnya saya bahas sendiri di belakangan. Ntar kepanjangan. Oke, sekarang ganti Mbak Nabila. Oke. Nyapa? Mbak Nabila, oke. Ini warganya dulu Mbak Nabila sama Mbak Farah. Jadinya Mbak Nabila dulu baru Mbak Farah. Nah, Mbak Nabila, kenapa kau memilih organisasi PSHT? ikut orang tua. Ikut orang tua. Terus Disuruh orang tua. Tapi ndek karep ati pengen melu perang. Nggih. Ya gini lur, kalau Mbak Nabila itu orang tuanya khususnya ayahnya juga warga tingkat 1 PSHT juga, dan dia pun juga punya rasa minat ikut PSHT. Ya bisa dibilang ya bisa gimana ya, biar sama dengan ayahnya orang tuanya kayak gitu nggih. Dan sebelum ikut PSHT pada harus jawaban ya, pertanyaan pada sebelum ikut PSHT kalau wes sudah ikut PSHT oke kan? Sebelum Nggak tahu salah benar. dua blek biasa Nggak pernah disiplin. dengan disiplin aslinya sakit lur, akeh san. Terus sakwise melu pelatihan PSHT Lebih bisa disiplin. Lebih bisa Tahu disiplin. mana yang benar mana yang salah. terus saiki luwih pine oleh aktifnya perang nang Instagram Tidak parah. eh Bisa rencana. dijak rencange lur, ya gak dijak rencange Betul aktif. gak aktif ya pine. Saya kalau bilang bla-bla aja loh, saya nggak menutupi siswa saya maupun siswa saya bilang jelek enggak nah, gitu. Soalnya di videonya Isa tuh tidak ada yang karpe dewe ngawur kayak gitu enggak. Kalau Mbak Farin aktif latihan lho, omahe lho kuwi lho mai dino omahe Mbak Marah lho dino kuwi lho omahe di jane iki. Nah latihannya kae, nah latihannya kae nek aktif sampuki lho kayak gitu. Nah ini lho. Dan Mbak Farah ini sama ratingnya 6
cewek semua. Yang satu itu kameramen itu laki. Dan ini siswa saya yang sangat saya segani, saya senangi. Soalnya kenapa? Beda sama yang lainnya. Kayak dibilang tadi kalau ratingnya dipenerni cara bosone ini tapi gak manut. Wayang ini kan namanya satu rating kan belajar bareng. Tidak ada yang pinter, tidak ada yang bodoh, semua bareng. Tapi sosok diri salah tapi gak tahu manut. Kayak gitu. Bukan sok minteri, sesama belajar kayak gitu. Gitu. Alhamdulillahnya sekarang ya bisa melatih di sini. Mbak Farah keras loh melatihnya loh. Ntar kapan-kapan kita lihat melatihnya, oke? Kayak gitu. Dan ini tadi barusan melatih, terus saya panggil ke sini, saya review sedikit lah. Ini Mbak, kan sampai pelatih khusus Mbak Farah. Di luar sana banyak siswa, ya masih latihan. Minta motivasinya khusus buat siswa sama pelatih dia berbahasa sakral khusus siswa jadinya gak ngadep aku ngadep Rono khusus siswa kayak awakmu ngompeni siswamu dewe khusus siswa. Enggak nih pelatih kudu iso ngomong. Ya lu ya, malu-malu luar biasa. Ya aku saja adik, semangat. Biar lo biasanya lah semangat Cahayu kan. Soalnya serangan khususnya rodok iya. Kita ada bilang dulu. Dan untuk adik-adik yang masih latihan, adanya yang semangat, apalagi yang udah sabuk putih udah mau pasangan iya yang udah mau kosahan ditingkatkan lagi. Kalau dibilang pelatih yang manut, yang nurut, jangan pernah bantah sama omongan pelatih. Kalau yang dibilangin harus nurut pun ya gak biasa lah awet itu nggih nyesek bocah kabeh. Dan tidak di sini pun biasanya dulu juga banyak yang sebelum ikut latihan nyablok lah, terutama penonton tua gak tau manut gitu. Tapi insya Allah dari segi ajaran saya terlatih tidak ada yang melintang atau tidak ada yang salah kayak gitu. Bisa berubah maupun enggak harus bisa berubah kayak gitu nggih. Dan khusus apa siswa tadi nggih, salam semangat saking pelatih sini daerah yang sini yaitu Mbak Farah yang lebih semangat lagi untuk latihannya, jangan bosan-bosan. Nah sekarang khusus pelatih juga Sri Kandi, nah Kak sampean yo kai motivasi sebagai pelatih itu piye? Nah sebagai pelatih, kalau dari saya menjadi pelatih itu harus punya rasa sabar yang luas. Apalagi kalau punya siswa kalian dibilangin dua ya. Harus punya rasa sabar yang luas. Dan kalau dibilang keras jangan merasa kalau sampean itu ngelatih keras. Dan siswa kalau nggak dikerasi ya tahu sendiri kayak gimana, pasti dapetnya gitu. Terus sebagai pelatih jangan merasa dendam, kopi, jangan merasa malas, kopi, kalau siswanya gak semangat ya kita harus semangatin dulu siswanya. Habis itu kan siswanya semangat, kita juga ikut semangat. Jangan kalau ngelatih itu kayak kalau kita lemas siswanya juga ikut lemas. Jadi kita itu harus semangat, kita semangatin siswanya. Jadi kan siswanya semangat, kita juga ikut semangat. Jadinya pelatih itu cerminan dari siswa. Nggih. Jadi pelatih
harus lebih membuat siswa lebih semangat lagi dan semangat. Jadinya kita harus memperbaiki diri sendiri. Piye to siswa aku ben apik iki, berarti aku kudu apik. Piye to siswa aku ben apik iki, dadi aku kudu nyontone sing apik. Ntar kalau kita tanya Mbak Bila, terus gak paham neh lur, mumet neh engko, dawa neh. Ya ini tadi vlog nyantai aja nggih. Nggih, siswanya masih istirahat. Saya untuk suruh menghafalkan materi lagi kayak gitu. Ya itu dari sisi sedikit ya wawancara sedikit sama Mbak Sri Kandi dari sini. Nggih. Nek sampai nang ora. Engko kemana delok dhewe engko piye. Ya mohon maaf ya dari mbak-mbaknya, saya selaku pelatih di sini. Dan mbak-mbaknya kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, biasalah. Anak perempuan suka cengesan, suka gini. Tapi kalau melatih ya jangan dibilang bisa menyesuaikan kondisi dan posisi. Kalau di hadap kamera biasanya kan banyak yang malu kayak gitu. Kalau di hadapan pacarnya nggak malu. Nah, tapi mana Mbak? Belas, kayak naik wes belas kalau sama nak rame nak omongmu nak menak penak mengtangi jalur kalau ada mau kenalan monggo ojo ini sebocah kabeh sekolah kabeh saan ambleki engko. Jalur ya. Dan dari saya cukup segitu saja, nggih. Ntar kalau dibuatkan lagi, mau dibuatkan lagi konten sama mbaknya dua ini atau yang salah satu, sampai tulis di kolom komentar. Nah, sebentar saya buatkan kayak gitu. Pokoknya pelatih dimanapun, tempatnya dimanapun sama. Yang terpenting kita harus sabar, telaten, meskipun siswa gimana pun kita harus telaten. Lah gimana lagi loh kalau ada pelatih siswa mau jadi apa? Dan khususnya calon warga, sampai harus lebih bisa saling menghargai pelatih. Ya, khusus siswa yang mau pengasahan tahun ini sampai kurang beberapa bulan lagi sudah jadi warga insya Allah. Dan mudah-mudahan tidak ada kendala suatu apapun. Amin. Oke, salam persaudaraan dari saya. Dan cukup situ ya dari saya. Ntar kita mati lagi adik-adiknya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.